Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih kerana menyertai ibadah online Gereja Damai Sejahtera pada pagi ini. Untuk maklumat semua, kita akan mengadakan perjamuan kudus dan bagi jemaat boleh ikut serta dengan menyediakan air dan roti masing-masing. Baik, sebelum kita mula, mari kita membaca iman rasuli bersama-sama. Dalam kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat pagi semua dan selamat bertemu kembali melalui ibadah online kita pada hari ini. Dan sebelum kita memulakan pujian penyembahan kita, acara ibadah kita, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu karena Tuhan itu baik, sangat baik dan terbaik. Saat ini kami bersama-sama sekali lagi melalui ibadah online kami. Dan sebelum kami memulakan segala sesuatu acara, kami klaim ke dalam tangan-Mu. Kami menjemput hadirat Roh Kudus-Mu hadir tengah-tengah suasana kami, baik melalui pujian penyembahan kami, melalui apa acara dan perjamuan suci kami, dan apapun yang kami persembahkan kepadamu. Tuhan yang mempersiapkan hati kami menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan juga lebih lagi, Tuhan mempersiapkan kami kepada firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan selepas ini nanti Tuhan, dengan penyertaan-Mu kami akan disentuh, kami akan diberkati dan dikuatkan. Dan kami patahkan segala strategi iblis yang coba mengganggu suasana kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan bersama kami dari awal ke akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dan kita naikkan pujian ini, karena Dialah Allah yang sanggup, Allah yang setia, dan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Down.
Shalom, kita telah pun memberi pemberian kita dan mari kita berdoa untuk Tambuk dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami sepanjang minggu ini, dari awal minggu sehingga pada hari ini ya Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu, dan kami sangat bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu ini, dan Tuhan kami telah memberi apa yang telah kami beri, dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati tangan-tangan jemaat Tuhan yang telah memberi, dan kami berdoa Tuhan memberkati kehidupan, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, dan berkati kehidupan mereka ya Tuhan, agar mereka hidup di dalam berkat anugerah yang daripada-Mu Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa supaya Tuhan menyertai, memimpin dan memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bagi uang persembahan kami, dan biarlah kiranya Tuhan melalui uang persembahan ini dapat memperkembangkan pelayanan pekerjaan Tuhan, dan pakai hamba Tuhan yang telah dipilih untuk memegang daripada kawangan gereja, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati dia, pakai dia dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kami agung mulia nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Oleh itu pada hari ini, yang walaupun kita tidak bersama-sama ataupun bersua muka, tetapi kita tetap menjalankan perjamuan kudus kita. Dan saya percaya bahwa setiap keluarga telah menyediakan perjamuan kudus dimanapun kita berada, ya, untuk keluarga kita masing-masing. Kalau kita ada keluarga, seandainya kita belum berkeluarga, termasalah kita sendiri-sendiri, ya, kata orang itu sendiri-sendiri, itu tidak jadi masalah dimanapun kita berada. Tuhan lebih mengetahui, ya. Dan jadi kita bersama-sama lah, ya, walaupun kamu sendiri mungkin, tapi kita bersama-sama di dalam online ini, dan bersama-sama untuk mengambil perjamuan kudus. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa Surgawi, pada hari ini kami berhadapan dengan meja Tuhan, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami, menuntun kami, agar di dalam perjamuan kudus ini kami diberkati bersama-sama. Dan kami berdoa, ya, walaupun kami tidak bersama-sama di gereja, tetapi kami percaya dimanapun anggota kami berada pada hari ini, dan biarlah Tuhan acara perjamuan kudus ini ya Tuhan menjadi berkat buat kami, dan akan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Dan di dalam kami melakukan dan menjalankan acara ini, Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu melawati kami, dan Roh Kudus-Mu melayani setiap pribadi kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan saya berdoa bagi seluruh jemaat damai, supaya Tuhan melawati mereka di dalam perjamuan kudus ini, agar mereka mengalami hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu Tuhan, kuasa ajaib terjadi dalam kami menjalani perjamuan kudus ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami agung mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum kita melaksanakan perjamuan kudus seperti biasa, saya menjelaskan sedikit tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu daripada liturgi gereja yang harus dijalankan oleh setiap gereja, baik gereja apa sekalipun. Memang perjamuan kudus ini adalah suatu liturgi gereja yang harus kita lakukan, dan jadi gereja damai tidak terkecuali, dan kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Dan jadi perjamuan suci adalah perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-19 hingga yang ke-20, dan saya akan baca. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, jadi perjamuan kudus ini adalah satu perintah Tuhan agar kita memperingati sengsara Tuhan Yesus sehingga Ia datang kembali. Dan inilah makanya kita mengadakan perjamuan kudus. Dan perjamuan suci adalah sebahagian tanda perjanjian baru dari kasih Allah demi Tuhan Yesus Kristus kepada kita orang berdosa, sehingga pada waktu kita menerima roti yang dipecah-pecahkan yang membayangkan kehancuran tubuh Kristus dan cawan air anggur yang membayangkan tercurahnya darah Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang berdosa. Perjanjian kudus adalah perjanjian persekutuan demi korban sengsaranya Yesus kepada kita manusia berdosa yang menjadi setru Allah, kini telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama kita, sehingga Yesus dalam kita dan kita di dalam Yesus, dan menjadi kenyataan di dalam hidup kita dari hari ke hari. Sebelum kita berdoa, baiklah kita memeriksa diri masing-masing sambil merenungkan arti dan tujuan perjamuan kudus ini, supaya ianya mendatangkan berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 hingga ke-31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu baiklah kita memeriksa diri kita dan apakah kita layak ataupun sebagainya untuk menerima perjamuan kudus. Dan juga perlu kita menguji diri kita sendiri, dan agar hukuman tidak akan datang atas diri kita. Untuk kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, dan kami sebentar akan menikmati jamuan Tuhan dan roti air yang telah disediakan, dan biarlah Tuhan ianya membawa kami untuk memahami, mengerti akan penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menyelamatkan kami dan telah membebas kami daripada ikatan dosa. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah melalui air dan roti ini kami sungguh-sungguh ya Tuhan dilepas dan dibebaskan, dan hidup kami dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Dan air dan roti akan kita pegang dulu, dan kita akan makan dan minum bersama sebagai kesatuan kita sebagai anggota gereja. Terimalah ini tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Terimalah ini darah Tuhan yang dicurahkan karena dosa-dosa kita. Kita ambil roti dan kita angkat roti kita. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama.
ayat yang ke-27 dan 28. Sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk mengampuni dosa." Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami telah mengikuti jamuan meja-Mu Tuhan, dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat Damai Sejahtera dimanapun kami berada. Dan kami percaya biarlah melalui acara perjamuan suci ini kami diberkati. Dan Tuhan, kami berdoa bagi setiap yang mengalami sakit penyakit, dalam nama Yesus Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Yang menghadapi kesukaran dan menghadapi masalah hidup, Tuhan, Engkau telah lahir dan Engkau telah datang ke dunia ini adalah untuk menebus kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberi kekuatan kepada kami, membebaskan kami dari segala ikatan dosa, dan memberi kepada kami damai sejahtera. Berkati seluruh jemaat damai dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, berkati mereka dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, agar berkat Tuhan tercurah bagi setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami agung mulia nama-Mu, terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan melihat firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dan berbicara kepada kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih, perjamuan kudus kita telah pun selesai, dan kita beralih kepada firman Tuhan yang akan saya kongsikan pada hari ini. Firman Tuhan yang kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga yang ke-26. Oke, mari kita lihat firman Tuhan ini. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga yang ke-26. Dan ini berbicara tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Saya akan baca firman Tuhan ini, Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga yang ke-26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar dan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarnya, mereka datang dari semua desa, daripada Galilea dan Yudea dan daripada Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang-orang lumpuh di atas tempat tidur mereka, dan di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, ataupun mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan itulah ayat pembacaan firman Tuhan.
Dan jadi melalui ayat ini saya telah menarik satu tema untuk kita renung bersama pada hari ini, yaitu kuasa Allah dalam mukjizat, ya, kuasa Allah dalam mukjizat. Dan kalau kita lihat daripada kata mukjizat ataupun kata iman ataupun berdasar daripada kata iman ini, kata iman ini dalam Perjanjian Baru berasal daripada bahasa Yunani. Kata banda yaitu pistis dan kata kerja adalah bisdau. Secara Alkitab, iman lebih tertarik kepada hakikat. Ya, iman lebih tertarik kepada hakikat. Komitmen, kesetiaan, pengadilan kepada Tuhan dan tindakan aktif mempercayai Tuhan. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, tindakan iman itu sebenarnya di dalam Alkitab ya lebih daripada hakikat. Ya, bukan daripada apa yang dikatakan oleh orang, tetapi oleh firman Tuhan. Dan iman yang tertumpu kepada Yesus, mengandalkan kuasa Yesus, ya. Di mana iman yang tertumpu kepada Yesus, mengandalkan kuasa Yesus, menaruh harapan satu-satunya pada Yesus, bahkan juga tiada yang lain selain Yesus. Inilah adalah iman yang berdasarkan Alkitab. Tetapi kalau kita lihat daripada apa yang dikatakan pengertian iman ini daripada bahasa Yunani itu, bahwa kata banda untuk iman itu adalah pistis dan kata kerja untuk iman itu adalah pistau. Dan kita tidak bergantung kepada apa yang dikatakan oleh bahasa Yunani ini, tetapi kita berdasarkan kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kalau kita lihat kepada ayat yang telah kita baca sebentar tadi, di mana kita dapat melihat, ya, kita dapat melihat bagaimana iman itu bekerja di tengah-tengah persekutuan orang-orang yang telah membawa seorang yang lumpuh datang kepada Yesus. Nah, di tengah-tengah kehidupan beriman, kita mengalami banyak pelajaran iman melalui pembacaan Alkitab. Dan bagi kita saat ini, kita juga beroleh pelajaran tentang iman daripada pengusung si lumpuh. Sangat luar biasa keyakinan mereka. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi ataupun apa yang telah berlaku, iman mereka yang sebagai pengusung kepada orang yang lumpuh ini, dan kita dapat belajar dan melihat di mana iman mereka itu begitu besar, ya. Iman mereka itu begitu yakin, ya, sehingga mereka dapat membawa orang yang lumpuh ini datang kepada Yesus. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari daripada iman pengusung orang yang lumpuh ini. Kita belajar daripada iman mereka yang sebagai pengusung daripada orang yang lumpuh ini. Kita lihat, kita belajar daripada iman mereka. Yang pertama kita dapat lihat yaitu iman mereka adalah iman yang aktif. Ya, iman mereka adalah iman yang aktif. Iman yang membuat mereka bertindak secara aktif untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Ya, bukan iman yang didasarkan atas kertas, dan bukan iman yang didasarkan di atas kata orang, tetapi iman yang didasarkan kepada Yesus Kristus sendiri. Dan sehingga membuat mereka aktif, ya. Aktif mereka sehingga mereka dapat membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Nah, iman yang membuat mereka bertindak secara aktif untuk membawa si lumpuh kepada Yesus. Mereka sangat beriman bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, setelah mereka melihat teman kawan mereka yang lumpuh ini, dan dengan sangat yakin mereka bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh ini tadi, dan sehingga mereka sepakat untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus, karena mereka punya keyakinan, mereka mempunyai iman bahwa Yesus dapat menyembuhkan kawan teman mereka yang lumpuh ini. Dan mereka bertindak, yang mereka aktif untuk membawa orang ini, bukan hanya berpikir
bukan hanya mengatakan, oh dia berkuasa menyembuhkan, tetapi mereka berusaha, mereka melakukan, mereka bertindak, mereka membawa orang ini datang kepada Yesus. Karena iman mereka akan kuasa Yesus, maka mukjizat telah terjadi. Mukjizat tidak akan terjadi seandainya mereka tidak aktif. Memang mukjizat tidak akan terjadi seandainya mereka tidak membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Yang walaupun Yesus berkuasa menyembuh, tetapi jika mereka ini tidak aktif, mereka ini tidak membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus, bagaimana orang lumpuh ini dapat disembuhkan? Nah, jadi oleh karena iman mereka ini aktif, lalu mereka mencari jalan. Dan mungkin mereka berkata di antara satu sama yang lain, bagus kita, baik kita membawa orang ini, teman-teman kita ini datang kepada Yesus supaya dia disembuhkan. Karena iman mereka yakin bahwa Yesus menyembuhkan, lalu mereka mempunyai keiktifan untuk membawa orang ini datang kepada Yesus. Dan sehingga mukjizat terjadi. Ya, mukjizat tidak terjadi jika mereka tidak membawa orang ini datang kepada Yesus. Dan juga para pengusung memiliki keyakinan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Bukan saja mereka aktif, tetapi mereka punya keyakinan bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang lumpuh. Inilah yang membuat mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Karena mereka beriman, karena mereka beriman kepada Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Sebab itu mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh itu kepada Yesus, walau berhadapan dengan tantangan. Mereka tahu bahwa mereka berhadapan dengan tantangan, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka berusaha juga untuk membawa orang lumpuh ini datang kepada Yesus. Karena orang lumpuh ini sendiri tidak dapat datang kepada Yesus. Orang lumpuh ini sendiri tidak mungkin disembuhkan jika dia tidak datang kepada Yesus. Dan dia harus pergi kepada Yesus dan supaya ia disembuhkan. Dan jadi bagaimana mungkin ia dapat datang kepada Yesus sedangkan dia lumpuh? Dan melihat hal ini, lalu mereka yang mengusung dia ini berbicara dan berkata satu kepada yang lain dan bekerja sama, dan mereka mengangkat orang lumpuh ini. Ya, mereka mengangkat orang lumpuh ini. Mereka berusaha untuk membawa orang lumpuh ini kepada Yesus, walaupun berhadapan dengan tantangan, walaupun berhadapan dengan masalah. Saudara, kita tidak dapat disembuhkan secara rohani jika kita tidak datang kepada Tuhan. Walau bagaimanapun kita, ya jika kita tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tidak dapat menyembuhkan kita. Ada orang yang berkata, Tuhan kan Allah yang maha tahu. Ya, Tuhan memang adalah Allah yang maha tahu. Dan Tuhan juga ingin reaksi daripada diri kita sendiri. Apakah kita mau disembuhkan ataupun tidak? Walaupun Tuhan mampu untuk menyembuhkan, Tuhan mau supaya kita sendiri juga membuat reaksi. Kita sendiri membuat reaksi. Apakah kita mau disembuhkan? Jika kita mau disembuhkan, datanglah kepada Tuhan. Ya, datanglah kepada Tuhan. Nah, apabila kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan. Bukan hanya kita percaya, tetapi mukjizat Allah terjadi. Dan atas kepercayaan kita, maka mukjizat Allah akan terjadi. Kuasa Allah di dalam mukjizatnya akan terjadi bagi diri kita. Dan itulah yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Ya, setelah dia diusung, setelah dia dibawa kepada Yesus, maka dia disembuhkan. Dan oleh itu saudara, datanglah kepada Tuhan. Apapun penyakit kita, apapun permasalahan hidup kita, hanya Tuhan sajalah jawaban bagi kita. Tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain untuk kita
kita mendapat kesembuhan, untuk kita mendapat pelepasan. Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menjawab, adalah untuk menyembuhkan, adalah untuk mengampuni dosa kita. Dan waktu Yesus dilahirkan di dunia ini, firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Allah yang membawa penyembuhan dan keselamatan bagi umatnya. Dan jadi Dia adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan. Dan itulah makanya kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti orang yang lumpuh ini. Kita belajar daripada iman mereka. Dan yang kedua, iman mereka adalah iman yang pantang menyerah. Tetapi adalah iman yang aktif. Ya, mereka ini memiliki iman yang aktif. Ya, bukan iman yang suam-suam kuku, saudara. Bukan iman yang sekedar percaya, saudara. Tetapi iman yang aktif. Iman yang aktif ini berarti iman yang bekerja. Iman yang bekerja. Dan jadi itulah iman mereka. Dan yang kedua, iman mereka adalah iman yang pantang menyerah. Banyak orang Kristen yang mudah menyerah. Tak kalah terkena pencobaan. Oh, saya ini orang biasa, orang yang lemah. Siapa kata kamu orang yang lemah? Kamu sendiri yang mengatakan kamu orang yang lemah. Dan jika mereka ini tidak memiliki iman yang pantang menyerah, saya percaya orang lumpuh ini tidak disembuhkan. Dan mereka memiliki iman yang pantang menyerah. Mereka terhalang oleh karena orang banyak, tetapi mereka tidak menyerah. Waktu mereka membawa orang lumpuh ini tadi, di dalam pembacaan ini, karena terlalu banyak orang di rumah di mana Yesus berada, maka mereka tidak dapat masuk ke dalam rumah. Karena pintu ditutupi oleh ribuan orang, dan sehingga mereka tidak dapat masuk. Mengikut jendela pun sudah ditutupi, dan tidak ada lagi jalan bagi mereka. Nah, jadi mereka tidak putus asa, ya. Iman mereka tidak menyerah, mereka pantang menyerah, dan mereka berunding di antara satu sama yang lain. Dan walaupun kita terhalang oleh karena orang banyak, kata mereka, mari kita angkat dia naik atap dan akan turunkan dia di mana Yesus berada. Ini adalah pergaulan mereka sendiri. Dan lalu mereka mengambil tangga mungkin. Kalau tidak ada tangga mungkin tidak dapat juga kan. Mereka mencari tangga, dan sesudah itu membuat tangga naik atas, dan sesudah itu mengangkat orang lumpuh ini naik ke atas. Dan sesudah itu mereka membongkar atap itu. Dan sesudah itu mereka menurun orang yang lumpuh ini di depan Yesus. Nah, kalau kita lihat, inilah iman mereka. Iman yang pantang menyerah. Ya, mereka tidak menyerah walaupun mereka dihalang oleh manusia ataupun orang banyak, walaupun mereka dihalang oleh halangan-halangan, tetapi mereka tidak menyerah. Mereka tidak memilih untuk pulang. Ya, mereka tidak putus asa. Mereka tidak memilih untuk pulang. Oh, bagus kita pulang, tidak ada jalan. Tidak, mereka terus berusaha dan berjuang untuk membawa orang lumpuh ini. Dan mereka bertindak secara aktif. Mereka naik ke atap rumah, membongkar atap, menurun orang si lumpuh ini di depan Yesus. Dan pada waktu Yesus melihat iman mereka, maka Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini. Dan orang lumpuh ini bangun, berdiri, dan berjalan, dan disembuhkan. Mukjizat Allah terjadi. Nah, kalau kita lihat, inilah yang terjadi. Kuasa Allah dalam mukjizatnya. Allah telah menyembuhkan orang lumpuh ini atas iman orang lain. Ya, iman orang yang telah mengusung dia. Dan orang ini disembuhkan karena Yesus melihat iman mereka yang telah membawa dia tadi. Nah, jadi mereka tidak menyerah. Mereka pantang menyerah. Dan bagaimana kita pada hari ini? Apakah kita terus berjuang tak kala kita menghadapi cabaran, ataupun kita katakan, oh saya tidak mampu, oh saya tidak dapat. Kalau kita katakan kita tidak dapat, maka kita tidak dapat. Kalau kita katakan kita tidak mampu, maka kita tidak mampu. Nah, iman kita bergantung kepada kekuatan kita. Iman kita tergantung kepada pantang menyerahnya kita, walaupun berhadapan dengan cabaran tantangan. Banyak orang Kristen yang tidak mampu, ya, karena mereka katakan saya tidak mampu.
Mereka tidak dapat karena mereka katakan saya tidak dapat. Dan akhirnya mujizat Tuhan tidak berlaku di dalam kehidupan mereka. Nah, jika kita ingin mujizat Tuhan terjadi, ya, kita harus memiliki iman yang pantang menyerah. Jangan menyerah, terus berjuang. Ya, Tuhan akan pasti melakukan mujizatnya. Dan yang ketiga, iman mereka adalah iman yang kreatif. Tadi aktif dan sekarang kreatif. Ya, perbandingan dengan aktif adalah giat ataupun giat bekerja. Kreatif adalah pandai, ya, pandai. Kreatif adalah berhikmat untuk melakukan sesuatu. Nah, iman mereka ini adalah iman yang kreatif. Mereka mencari jalan keluar di tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah kesulitan, mereka mencari jalan keluar. Woi, bagus, kita angkat dia, usung dia, dan turunkan dia daripada atap, dan buka atap itu. Dan mereka melakukan hal itu. Mereka adalah orang yang kreatif. Mereka tidak mudah putus asa, dan mereka terus berjuang sampai orang yang lumpuh ini disembuhkan. Mereka berpikiran kreatif. Kita diperhadapkan dengan hambatan, ya. Mereka berhadapan dengan hambatan, tetapi mereka kreatif melakukan tugas mereka, pekerjaan mereka. Akhirnya mujizat Allah terjadi kepada orang yang lumpuh ini, dan mereka juga bersedia menempuh resiko, ya, naik ke bumbung rumah, membuka atap rumah, membawa si lumpuh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini adalah usaha mereka. Mereka memiliki iman yang kreatif, dan akhirnya Tuhan menyembuhkan, mujizat menyembuhkan mereka. Dan kalau kita memiliki iman yang kreatif, saudara, maka kita tidak mudah putus asa. Kita ada saja jalan kita, dan ada saja cara yang kita dapat lakukan supaya kita dikuatkan, ya. Jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah, dan kita harus kreatif. Cari jalan bagaimana kita dapat lari daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Seperti orang pengusung ini, mereka bukan saja aktif, tetapi mereka juga kreatif. Dan yang keempat, iman mereka adalah iman yang mengalahkan egoisme. Iman yang mengalahkan ego mereka. Ya, iman yang mengalahkan ego mereka. Mereka rela berkorban demi kesembuhan si lumpuh, tanpa mereka mengira siapa mereka. Dan kita tidak tahu, mungkin mereka ini adalah orang yang berkedudukan, mungkin mereka ini adalah orang yang memiliki pangkat, mungkin mereka ini adalah orang yang dipandang tinggi. Tetapi mereka tidak putus asa, mereka tidak peduli dengan galaran mereka. Mereka tinggalkan semua itu, dan mereka melakukan tugas mereka, dan mereka membawa orang lumpuh ini, dan mereka meninggalkan keegoan mereka, mereka meninggalkan egoisme mereka, dan mereka bersatu untuk membawa orang ini datang kepada Yesus. Mereka bekerja sama dengan tidak mementingkan diri. Mereka tidak mementing, seandainya mereka mementingkan diri, mungkin orang ini tidak disembuhkan. Tanpa kerjasama, si lumpuh tidak akan sembuh. Mereka meninggalkan sifat egoisme mereka, dan hati para pengusung dipenuhi dengan kasih. Saudara, ini yang menguasai hati mereka. Mereka dipenuhi dengan kasih, dan mereka meninggalkan egoisme mereka, dan mereka melihat orang ini sebagai seorang sahabat. Banyak orang yang tidak memandang orang yang di sekitar mereka itu sebagai sahabat. Mereka lebih mementing diri mereka. Mereka lebih mementing pangkat mereka. Mereka lebih mementing kedudukan mereka. Mereka tidak mau terlibat di dalam masalah orang-orang lain. Mereka tidak mau terlibat di dalam membantu orang lain untuk datang kepada Yesus. Malahan mereka menekan, malahan mereka meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan. Di dunia yang nyata ini, saudara, banyak hal yang terjadi. Orang tidak mau menolong, orang tidak mau mengangkat kita, bahkan mau menenggelamkan kita. Ya, seperti mana yang saya ceritakan pada khotbah saya pada minggu-minggu yang telah lalu, bahwa waktu saya ingin dibangun ataupun waktu saya ingin bangun daripada kelemahan, daripada dosa, orang tidak mau mengangkat saya, dan orang mau menginjak saya.
hanya satu orang. Dan baru-baru ini pada kemarin saya telah menghubungi Pak Asta ini untuk mohon bantuan untuk menjadi ref gereja kita Damai Sejahtera. Dan dia terus menjawab ya, tanpa dia banyak soal. Dan dia hanya bertanya tentang kabar, tentang gereja kita. Dan akhirnya dia kata, oke, saya siap untuk menjadi ref. Sebelum ini saya telah minta pertolongan kepada orang, termasuk orang yang paling dekat dengan saya. Hampir-hampir juga saya tidak tahu apakah mungkin dia dapat ataupun tidak untuk membantu saya, untuk membantu gereja kita Damai Sejahtera. Jadi banyak orang yang seperti ini. Mereka tidak melihat kepentingan orang. Bahkan mereka mau supaya orang lain itu mundur, lebih mundur daripada mereka. Iman mereka itu akan mati, mereka tidak peduli. Tetapi orang yang mengusung orang yang lumpuh ini, mereka memiliki sifat kasih. Dan sifat kasih ini telah menghancurkan egoisme mereka. Dan sehingga mereka dapat bekerja sama. Kita tidak tahu yang 4 orang ini dari mana mereka datang, apakah mereka ini bersaudara ataupun kebetulan ada di sana. Dan mereka ingin bekerja sama. Mereka, karena di dalam mereka itu memiliki kasih, dan kasih itu menghancurkan egoisme mereka, dan mereka bekerja sama untuk membawa orang ini datang kepada Yesus. Dan akhirnya mukjizat terjadi bagi orang yang lumpuh ini. Kasih itulah yang menyingkirkan egoisme mereka, dan kasih itulah yang menggerakkan iman para pengusung. Egoisme adalah hambatan terbesar di dalam persekutuan dan rencana di dalam kesembuhan orang lumpuh ini. Dan begitu juga egoisme adalah hambatan yang terbesar di dalam pertumbuhan gereja. Jika ada egoisme, sifat ego ini ada di dalam gereja, maka gereja sukar untuk bertumbuh. Perlu kita memiliki kasih. Tak kala kita memiliki kasih, egoisme ini, kepentingan diri ini tidak ada, dan kita akan membangun bersama. Kita tidak perlu lihat kepada orang ini, kita tidak perlu lihat kepada orang itu, kita tidak perlu menilai orang ini dia grade A, orang ini dia grade B. Kita tidak perlu melihat latar belakang mereka, kita tidak perlu melihat apa yang telah terjadi dalam hidup mereka. Yang penting kita harus mengasihi. Tak kala kasih ini ada di dalam kita, saudara, maka egoisme itu akan hilang dan kita dapat bertumbuh oleh karena kasih Kristus ada di dalam kita. Dan inilah yang terjadi kepada keempat pengusung ini. Kasih itu yang menyingkirkan egoisme mereka. Kasih itu yang menggerakkan iman para pengusung. Egoisme adalah hambatan terbesar di dalam persekutuan orang yang percaya. Iman yang berlandaskan daripada kasih adalah iman yang mengalahkan egoisme. Iman yang berlandaskan kepada kasih adalah iman yang mengalahkan egoisme. Kalau kita lihat gereja-gereja yang berpecah pada hari ini, mengapa saudara? Ada egoisme, ada kesombongan, kepentingan diri sendiri, dan akhirnya tidak ada kasih, dan gereja mulai berantakan. Bukan terjadi pada gereja pada hari ini, juga pada gereja awal juga terjadi, dan apalagi pada hari ini. Dan puji Tuhan karena gereja kita adalah gereja yang membangun. Saya tahu dan saya pasti bahwa egoisme tidak ada di dalam kita. Yang ada di dalam kita adalah kasih. Dan itulah makanya gereja kita bertumbuh. Bertumbuhnya gereja kita bukan atas nama seseorang, tetapi atas nama Tuhan Yesus Kristus. Atas dasar kasih, iman kasih yang ada pada kita, membuat gereja kita bertumbuh. Dan gereja ini adalah milik kita bersama. Dan gereja ini adalah kepunyaan kita bersama. Dan marilah kita mengangkat gereja damai, agar gereja damai ini menjadi sebuah gereja yang diberkati Tuhan. Anggota gereja damai ini adalah anggota gereja yang diberkati Tuhan. Dan kita dasari iman kita atas kasih. Iman para pengusung berperan besar di dalam hidup si lumpuh. Ya, iman mereka itu sangat berdasar
ataupun berperan besar di dalam kehidupan si lumpuh. Jika mereka tidak membawa si lumpuh kepada Yesus, si lumpuh tidak dapat berjalan. Tetapi oleh karena persekutuan mereka, oleh karena kasih mereka, maka si lumpuh ini telah disembuhkan. Sehingga si lumpuh mengalami pengampunan dosa dari Tuhan dan sembuh dari kelumpuhan serta memuliakan Allah. Haleluya. Dan itulah yang terjadi kepada si lumpuh. Dan jadi kesimpulan pada hari ini kita menyebut diri beriman, ya. Kita menyebut diri kita beriman, tetapi apakah iman kita tampak dalam tindakan aktif atau iman kita hanya sekadar pengakuan percaya sahaja? Ya, kita harus memiliki iman yang aktif. Ya, iman yang aktif bukan hanya sekadar saya adalah orang percaya. Percaya tidak akan membawa kita kemana, saudara. Kita harus memiliki iman bukan hanya percaya, tetapi iman yang aktif. Dan seterusnya kita harus mengingat bahwa mukjizat Allah dinyatakan bagi orang yang memiliki kesungguhan iman. Ya, kita harus ingat bahwa mukjizat Allah itu dinyatakan bagi orang yang memiliki kesungguhan iman. Dan oleh itu kita perlu kesungguhan iman. Bukan hanya percaya, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan si lumpuh ini, tetapi kita tidak bergerak. Dan bagaimana si lumpuh dapat disembuhkan? Tuhan berkuasa untuk menyembuh dia. Dan marilah kita angkat dia, bawa dia. Dan itu adalah iman. Dan juga jika kita menginginkan mukjizat Allah terjadi dalam hidup kita, maka kita mesti memiliki iman yang aktif. Dan yang kedua, penting penyerahan ataupun pantang menyerah, bukan penting, pantang menyerah. Ya, kita memiliki iman yang pantang menyerah. Yang ketiga, bersedia menempuh resiko. Dan yang keempat, dipenuhi oleh kasih. Nah, jika kita ingin mukjizat Allah terjadi dalam hidup kita, maka kita harus memiliki iman ini. Iman yang aktif, pantang menyerah, bersedia menempuh resiko, dan dipenuhi oleh kasih. Itulah iman yang berdasar kepada Kristus. Seringkali orang percaya meragukan kuasa Tuhan dan terlalu cepat menyerah dan beranggapan bahwa semua jalan telah tertutup, dan sehingga mereka tidak melangsungkan apa yang mereka imani. Bahkan mereka katakan, jalan sudah tertutup. Pada waktu saya bersekolah di Maktab Injil Malaysia kampus Lawas, ada seorang hamba Tuhan ataupun lecturer kami yang berkata begini, jika pintu depan tertutup, pintu belakang terbuka. Ya, jika pintu depan tertutup, kata dia, pintu belakang terbuka. Berarti kita harus memiliki iman yang aktif. Ya, kita harus memiliki iman yang aktif. Ya, kita harus berharap percaya kepada Tuhan. Jangan meragukan kuasa Tuhan dan terlalu cepat menyerah dan beranggapan bahwa semua jalan tertutup, dan kita harus berusaha. Percayalah, dalam kasih dan kuasa-Nya Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Amin. Yesus sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Ya, saat kita tidak memiliki jalan, seolah-olah jalan itu tertutup, Yesus membuka jalan. Seperti mereka tidak dapat masuk. Jangan katakan melalui pintu, tingkap pun tidak dapat. Tetapi Tuhan buka mata mereka untuk melihat atap di atas. Karena atap di atas mungkin adalah atap zinc. Dan Tuhan katakan, lihatlah di atas. Dan mereka lihat di atas. Mereka membawa orang lumpuh ini, membuka atap itu, dan mengusung orang lumpuh ini, dan dia disembuhkan. Kadang-kadang orang percaya bertindak menurut keinginan hatinya dan sulit menerima risiko-risiko dari
beriman kepada Tuhan. Yang mereka sulit menerima resiko dan menjadi orang percaya, kita berhadapan dengan penderitaan. Menjadi orang percaya, kita akan berhadapan dengan sengsara. Menjadi orang percaya, kita berhadapan dengan permasalahan. Dan mungkin kita berpikir seperti ini. Dan Tuhan, saudara, Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa menyertai kita. Dia tidak pernah berjanji bahwa tidak ada hujan. Dia tidak pernah berjanji bahwa tidak ada duri. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Kita merasa mempunyai alternatif lain di luar Tuhan untuk menjadi jalan keluar. Akibatnya kita menjadi ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu tentang Tuhan tetapi tidak mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan ini yang kadang-kala terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa mempunyai alternatif lain di luar Tuhan. Mungkin kita katakan, oh begini dan begitu, untuk menjadikan jalan kita keluar. Akibatnya kita menjadi ahli Taurat dan orang Farisi yang tahu tentang Tuhan tetapi tidak mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Dan itulah kehidupan orang percaya. Kadang-kala, ya bukan semua, kadang-kala sebahagian orang yang mereka mau cari jalan keluar sebagai alternatif mereka, yang haram menjadi halal, yang tidak boleh menjadi boleh. Ya, kadang-kala tidak ada duit, tidak ada kata orang money, dan kita mencari jalan ataupun alternatif lain. Banyak orang yang mencari jalan lain. Tapi Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Banyak orang yang sakit mencari alternatif lain. Mereka orang percaya. Mereka mencari jalan lain. Mereka mencari alias dan buku. Mereka mencari orang kuat untuk menyembuhkan mereka tanpa mereka sadar bahwa mereka terjerumus ke dalam dosa. Mereka terjerumus di dalam kuasa gelap, occultism, dan akhirnya mereka tidak dapat disembuhkan. Saudara, apabila kita mengenal Tuhan, percaya, beriman kepada Tuhan, jadilah seperti iman para pemusuh ini, agar kita dapat dilepas dan dibebaskan daripada segala apa yang kita hadapi dan alami. Seringkali orang percaya kehilangan kepekaan terhadap dunia sekitarnya, dan juga banyak kelumpuhan yang terjadi di sekitar kita. Bukan saja orang lumpuh secara jasmani, tetapi juga lumpuh sosial, moral, dan ekonomi. Panggilan kita sebagai orang beriman adalah panggilan untuk peka dalam iman dan menjadi pelaku pembebasan terhadap berbagai kelumpuhan itu. Panggilan kita bukan saja untuk mengaku percaya, tetapi juga untuk mewujudkan percaya itu dalam tindakan iman kita. Panggilan kita bukan saja untuk berbicara dan berkhotbah tentang kasih, tetapi juga menyatakan kasih itu dalam tindakan, dalam berbagai kelumpuhan kita. Banyak orang yang hanya tahu berkata-kata, tetapi tidak ada perbuatan. Dan kita harus beriman dan mengimani dan apa yang Tuhan telah katakan di dalam firman Tuhan. Dan oleh itu, marilah kita berjalan bersama sebagai gereja. Marilah kita menyatakan iman yang aktif, yang mengalahkan egoisme, dan yang berkomitmen agar kehidupan bergereja dan kehidupan di tempat di mana kita berada mengalami berkat-berkat dan mujizat Tuhan. Agar sesama kita dan dunia mengalami pembaharuan serta pembebasan dari berbagai kelumpuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar bersama.
Dan hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata tentang firman-Mu, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus berbicara kepada kami agar firman-Mu yang telah kami kongsikan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, damai sejahtera dimanapun mereka berada. Dan kami doakan untuk minggu ini supaya kami hidup di dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Pimpin tuntun kami agar kami memiliki iman yang daripada Allah, kekuatan yang daripada Yesus sendiri. Dan kami berdoa supaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agung mulia nama-Mu. Tuhan, Engkau berkarya dan bekerja. Dan agar di dalam kami ya Tuhan memiliki iman yang mengasihi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami agung mulia nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan kiranya menyinari wajah-Mu. Tuhan akan menaungi engkau. Tuhan menyertai engkau keluar masuknya engkau. Tuhan ada bersertamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberkati setiap jemaat damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Pulanglah dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan memberkati. Haleluya. Bertemu untuk minggu depan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaminkan firman-Mu yang telah berbicara kuasa dalam mujizat. Kami percaya, kami yakin bahwa itu pasti terjadi kepada setiap pribadi kami. Tuhan, kami tutupi ibadah online kami yang telah berlangsung pada hari ini. Dan kami percaya segala sesuatu yang telah kami nikmati pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua. Biar kami sama-sama dipenuhi dengan berkat, semangat, kekuatan baru di dalam roh kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin, amin, amin. Demikianlah sesi ibadah kita pada hari ini. Jumpa lagi, Tuhan memberkati.